Hai guys, selamat datang di YouTube channel Asis Sneakers. Akhirnya datang juga nih sepatu Nike J3. Sepatu yang udah bikin gue penasaran gara-gara di dua seri sebelumnya gue tuh selalu nginfoin kalau Nike tuh kurang niat. Berasa kayak seri signature tapi kok berasa kayak sepatu budget juga gitu. Dan di seri yang ketiga ini gue mulai ngerasa Nike tuh kayaknya udah agak kapok gitu. Sehingga mereka ngerubah dari sisi desain, dari sisi teknologi yang bikin sepatu ini jadi lebih menarik lagi. Dan sebelum kita bahas ke sisi review sepatunya, gue pengen infoin kalian juga kalau kali ini gue dikirimin sepatu Nike J3 ini dari Kickzone. Buat kalian yang belum tahu, Kickzone sendiri adalah salah satu retailer global yang udah sering bekerja sama dengan para reviewer kondang di luar sana. Dan gokil sih, gue bisa ngedapetin kesempatan yang menurut gue langka nih kali ini. Gue pengen say thank you juga buat kayak udah selalu support channel Asis Sneakers sampai akhirnya kita bisa berada di titik ini bekerja sama dengan para retailer yang ada di luar negeri juga. By the way, mereka juga ngirimin anduk kayak gini dengan tulisan Kickzone, ada detail gunung-gunungnya di bagian samping gini, dan juga mereka juga ngasih gelang yang menurut gue ini juga asik banget kalau misalnya mau dipakai di lapangan basket. Dan buat kalian pengen belanja sepatu di sana, kalian bisa pakai promo code BILLYKICKS untuk ngedapetin potongan diskon $10. Menurut gue itu lumayan banget guys. Secara first impression ya, kalau ngomongin sepatu J3 ini pasti desainnya itu jadi elemen yang berasa beda banget. Kali ini tuh kayak inline banget sama keseluruhan tema Ja Morant sendiri, bahwa dia main di tim Grizzlies, terus kayak ada cakaran-cakaran di bagian uppernya, terus di bagian sampingnya di sini ada logo swoosh yang kebalik, ada huruf A-nya juga yang itu dibaca Ja. Ya, itu jadi salah satu elemen desain yang berasa out of the box dan beda gitu. Gue mulai ngeliat kalau seri Ja ini dibikin dengan lebih serius, lebih keluar sisi signature-nya, dan itu menurut gue bagus banget guys. Ngomongin colorway, J3 yang satu ini juga mantep ya, ala-ala Travis Scott gitu, coklat sama pink, dan kalian juga bakal dapat extra lace warna orange yang bisa bikin sepatu ini makin pop lagi secara warnanya. By the way, nggak sampai di situ aja, kalau kalian ngelihat sepatu ini dari dekat, dan memang ini jadi salah satu elemen yang ditonjolin banget sama Nike, dimana di seluruh upper sepatu ini itu banyak banget implementasi logo Ja Morant. Jadi di bagian atas uppernya di sini tuh kayak ada layering material yang ini semuanya terbentuk oleh logo Ja Morant tersendiri. Dan bagian ini jujur aja lumayan ngingetin gue sama sepatu Nike Kobe 6, yang kalau Kobe 6 di bagian atasnya itu kan kayak dikasih sisik-sisik ular gitu, cuma yang J3 ini dikasih keseluruhan logonya Ja Morant aja. Ini tuh juga berlanjut sampai di bagian midsole, di bagian outsole-nya, dan ini emang jadi apa ya, desain yang menurut gue kelihatan unik aja secara keseluruhan di sepatu ini. Gue awalnya tuh juga skeptis gitu ngelihat logonya yang ada di bagian outsole dengan implementasi kayak gini. Ternyata waktu dipakai gue bisa ngedapetin traction yang solid, dan kemarin gue pakai di lapangan basket vinyl indoor gitu, bener-bener oke banget sih secara traction yang ada di sepatu ini. Bener-bener bisa cover pergerakan gue lah, mau gerakan ke samping, gerakan ke depan, pivot, crossover, ini menurut gue enak banget. Dan ternyata juga secara dekitan suaranya itu suaranya kenceng banget sih guys. Buat kalian yang seneng sama suara dekit-dekitan gitu, meskipun itu juga nggak pengaruh dari sisi performance traction-nya, tapi ya nyenengin aja gitu nggak sih kalau misalnya kalian bisa ngedapetin sepatu basket yang super berdekit, tapi di satu sisi juga secara performance traction-nya bisa bekerja dengan cukup optimal. Ini asli jadi salah satu highlight yang gue temukan di sepatu ini juga. Dan buat kalian penasaran dari sisi traction-nya apakah bisa dipakai di lapangan outdoor atau enggak, gue rasa ini sih kayak moderate aja gitu loh guys. Implementasinya emang bisa dibilang cukup tebal, tapi beberapa garis-garis yang tipis ini itu tuh cukup playable gitu. Jadi kalau mau dipakai di lapangan basket outdoor, terutama yang keras gitu, sebenarnya agak sayang di bagian yang garis-garis tipisnya ini aja. Meskipun gue juga ngerasa Nike itu udah cukup memperhatikan juga, dimana di beberapa high-wear area, contoh di bagian samping sini, terus di bagian luarnya ini tuh garis-garisnya udah dibikin sedikit lebih minimalis, lebih tebel lagi. Jadi ya menurut gue ya moderate aja lah kalau misalnya pengen digunakan di lapangan basket outdoor. Dan sebenarnya yang cukup menyenangkan juga secara cushionnya itu sebenarnya tuh bisa banget gitu loh kalau misalnya kalian pengen pakai di lapangan basket outdoor, karena cushionnya menurut gue jadi salah satu hal yang bener-bener di-upgrade sama Nike. Kalau dulu cushionnya Ja1, Ja2 tuh di level ini ya guys, itu Ja3 tuh di sini jauh banget gitu. Gue ngerasa cushioningnya tuh emang seenak itu, dan sepatu
sepatu ini tuh menggabungkan antara recycle Zoom X sama Zoom X di bagian bawahnya lagi. Jadi kayak ada dua layer Zoom X yang beda gitu. Meskipun ya sebenarnya gue tetap agak bertanya-tanya juga gitu, kenapa kok pakai yang recycle juga gitu. Padahal kalau full Zoom X kan ya mantep juga. Mungkin ya baik lagi Nike pengen ngejaga sepatu ini di price point tertentu supaya harganya bisa tetap terjangkau dan masih cukup affordable buat kebanyakan para pencinta jamuran di luar sana. Kayaknya juga nggak afdol banget kalau misalnya dari sisi harga tiba-tiba sepatunya jamuran tuh naik banget gitu dan jauh banget gitu perbedaannya dibandingkan versi sebelumnya juga kayaknya nggak terlalu oke. Tapi terlepas dari itu, secara feel cushionnya gue happy banget, dimana gue masih bisa ngerasain sensasi Zoom X yang ditawarkan meskipun nggak seberasa kalau dibandingkan sama seri kayak LeBron 23 ataupun Jordan 40 yang super bouncy. Di sepatu ini kalian masih bisa ngedapetin sisi kestabilannya, masih bisa dapet dari sisi bouncy-nya juga, terus ada sisi-sisi yang keredam juga dengan adanya caging di bagian samping dan rubber yang menjulur di bagian samping. Ini semuanya berfungsi untuk meng-cage cushioning yang ada di sepatu ini agar nggak terlalu over bouncy gitu. Dan gue happy banget sih, secara cushion menurut gue jadi salah satu aspek yang sangat-sangat nyaman dan menurut gue juga di atas rata-rata sewaktu gue pakai sepatu ini guys. Nggak nyangka juga sih di tengah banyaknya seri signature-nya Nike yang kayak ada Jason Tatum, terus ada Luka, ada Sabrina, ada banyak gitu ya, kita ngedapetin sepatu dengan full length cushion tuh di sepatunya Ja Morant ini gitu, full length Zoom X gitu, bayangin aja. Dan dengan aja teknologi full length cushion seperti ini, ya feel transition sepatunya waktu dipakai itu berasa lebih konsisten, lebih nyaman, dan bikin sepatu ini secara playability juga makin mantep lagi guys. Dan meskipun kalau kita ngomongin dari sisi cushioningnya gokil, tractionnya juga gokil, bagian material nih, ini yang jadi salah satu aspek yang berasa paling basic di sepatu ini. Meskipun kayak tadi gue bilang secara build material uppernya agak-agak ngingetin gue sama apa yang gue temukan di sepatu Nike Kobe 6, tapi secara implementasinya juga berasa cukup beda gitu. Dari sisi uppernya sendiri, underlayer materialnya itu benar-benar berasa basic, dimana sepatu ini menggunakan build material mesh yang standar seperti sepatu basket pada umumnya. Dan gue juga ngerasa di beberapa hard cut, sepatu ini tuh dari sisi lateral containmentnya bisa dibikin lebih baik lagi. Jadi dari sisi bagian sampingnya ini, kalau kalian melakukan gerakan lateral seperti ini, kadang-kadang materialnya tuh agak overstretch dan itu bisa bikin kaki kalian keluar dari posisi yang seharusnya. Padahal kaki kalian tuh sebenarnya juga udah tercover dengan adanya penggunaan rubber di area samping ini, udah agak sinking di bagian dalam, tapi tetap secara konstruksi sepatunya menurut gue bisa dibikin lebih baik lagi. Sebenarnya kalau buat small man kayak gue gini, mungkin bagian ini nggak akan terlalu signifikan, tapi buat kalian yang kekuatannya itu lebih gede, powernya lebih gede, ini menurut gue bakal jadi salah satu aspek yang perlu kalian perhatikan. Dan sebenarnya kalau ngeliatin dari sisi konstruksi sepatunya juga, dari sisi outsole yang ditawarkan, ini pun juga sebenarnya base-nya udah terbilang cukup lebar ya, oke-oke aja secara feel-nya. Cuma ya sekali lagi gue juga ngerasa ini kalau misalnya ditambahin extra containment dikit di samping sini bakal bikin sepatu ini makin nyaman lagi. Bisa dibilang itu jadi salah satu bagian yang kalau misalnya bener-bener diperhatiin sama Nike bisa bikin sepatu ini berasa perfect sih, makin perfect gitu secara keseluruhan. Tapi nilai positifnya dengan adanya penggunaan material seperti ini, mungkin dari sisi bobot sepatunya juga bisa dibikin sedikit lebih ringan. Meskipun sepatu ini dari sisi desainnya sendiri juga kelihatan cukup banyak pernak-perniknya, tapi waktu dipakai sih aman-aman aja dari sisi berat. Dan yang gue cukup surprise juga sebenarnya dari sisi break-in time, sepatu ini tuh terbilang sangat-sangat movable, bahkan dari sisi pertama kali gue pakai sepatu ini. Bear in mind aja buat kalian yang pengen nyobain sepatu Nike Ja3 ini, fit adalah salah satu aspek yang perlu kalian perhatiin banget. Dimana waktu pertama kali gue nyoba sepatu ini, sepatunya tuh berasa sangat-sangat snug sih. Gue awalnya hampir nggak suka bahkan sama fit yang ditawarkan oleh sepatu ini, dimana di bagian depan area jempol gue tuh berasa kayak agak ketekan ke dalam gitu. Dan untungnya setelah gue coba untuk pakai, coba untuk ngelemesin sepatunya, ternyata proses breakingnya cukup cepat, dan ternyata waktu dipakai juga fitnya menurut gue sih dapat memberikan containment yang cukup oke. Sekali lagi kalian perlu perhatiin fitnya itu agak snug, jadi buat kalian punya kaki lebar, pastiin cobain dulu toko atau kalian bisa
bisa consider untuk upsize dibandingkan dengan regular size kalian masing-masing. Cuma kalau kalian pengen ngedapetin containment yang pas, fit yang oke, dan juga support-supportnya bisa bekerja dengan baik, gue saranin kalian untuk cobain true to size di sepatu Nike J3 ini. Dan gue juga cukup enjoy dengan adanya padding-padding di bagian samping sepatunya, di area tang sepatunya, yang menurut gue dapat memberikan containment yang nyaman sewaktu gue pakai sepatu ini juga. And that's about it guys, review untuk sepatu Nike J3. Ngelihat sepatunya jual dengan harga 1,9, bagian yang paling menonjol ada di bagian traction dan juga cushion yang ditawarkan, dimana ini menurut gue sangat di atas rata-rata sepatu basket yang ada di pasaran saat ini. Meskipun dari sisi support yang ditawarkan, terutama dari sisi lateral containment, bisa diimprove lagi di sepatu ini, dan pastinya bisa jadi pertimbangan ekstra buat kalian para pemain basket di luar sana. Menurut gue sepatu ini tuh bakal cocok buat kalian para pemain basket yang mengutamakan dari sisi cushion, yang pengen ngedapetin underfoot feeling ataupun cushioning yang nyaman aja secara keseluruhan, dan punya fundamental footwork yang baik untuk meminimalisir dari sisi containment yang ada di sepatu ini guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, dan kalau kalian tertarik sama sepatunya, kalian bisa cek aja langsung Kicks Own. Dan thank you buat kalian yang sudah selalu support channel Naksir Sneakers. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace. Gue jadi nggak sabar nunggu jam 4 kayak gimana, karena yang ketiga ini gila sih, mantep banget improvementnya.